Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revalina Gadista dengan NIM 0701128232830 kelas B Indralaya. Yang terhormat kepada Ibu Ina Masruroh, SIP MPA selaku dosen pengampu pada mata kuliah metode penelitian administrasi publik. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait proposal yang saya buat dengan judul Evaluasi Dampak Kebijakan Program Sembako terhadap Kepuasan Penerima Bantuan Pangan Studi pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Oku Timur. Alasan saya memilih judul tersebut karena ingin spesifik mengkaji efek dari program sembako terhadap tingkat kepuasan masyarakat di Kabupaten Oku Timur, serta fokus pada dampak langsung yang dirasakan masyarakat, bukan hanya sekedar implementasinya. Hal tersebut mendorong saya untuk mengevaluasi kebijakan ini dari sisi kepuasan penerima manfaat. Kita langsung saja ke latar belakang ataupun urgensi dari penelitian ini. Adapun 3 alasan utama yang melatar belakangi atau urgensi hal yang penting dari penelitian ini. Yang pertama itu adalah kualitas beras yang buruk dan tidak layak konsumsi. Kemudian yang kedua ada penyalahgunaan kewenangan oleh agen. Kemudian ketiga ada harga barang yang tidak sesuai harapan. Nah, contohnya itu beras yang diterima oleh warga Kabupaten Oku Timur berkualitas buruk. Salah satu ketua RT di Desa Banuayu, Kecamatan BP Peliung, warganya memang menerima beras tidak layak konsumsi. Selain bau dan banyak kutu, beras itu juga pecah-pecah. Bahkan lebih parah lagi, di Desa Jayapura, Kecamatan Jayapura, ditemukan adanya beras yang berkutu, bau apak, pastinya tidak layak konsumsi. Yang lebih ironisnya lagi itu, ada oknum anggota DPRD yang turut bermain meraup keuntungan dari penyaluran beras BPNT, dan juga dalam kenyataannya beberapa e-warung justru menjual produk dengan harga yang lebih mahal sehingga nilai bantuannya yang diterima oleh masyarakat menjadi kurang efektif dalam meringankan beban pengeluaran mereka. Kemudian adapun rumusan masalah dari penelitian ini, yang pertama itu bagaimana sih evaluasi dampak kebijakan program sembako terhadap kepuasan penerima bantuan pangan pada masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Oku Timur. Kemudian yang kedua, ada faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan penerima bantuan pangan pada masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Oku Timur. Nah, adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama untuk mengetahui bagaimana evaluasi dampak kebijakan program sembako terhadap kepuasan penerima bantuan pangan pada masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Oku Timur. Nah, kemudian tujuan kedua untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan penerima bantuan pangan pada masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Oku Timur. Lanjut ke manfaat penelitian ini, dibedakan menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya studi evaluasi kebijakan sosial di bidang administrasi publik. Nah, kemudian adapun manfaat dari secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan memberikan informasi penting bagi masyarakat penerima bantuan. Masuk ke bab 2, yaitu ada landasan teori. Adapun landasan teori dalam penelitian ini, yang pertama itu adalah konsep evaluasi menurut Wharton di tahun 2004. Kemudian yang kedua ada dampak kebijakan menurut Dai di tahun 2004. Kemudian ada kebijakan publik menurut Dai. Kemudian yang keempat ada program sembako menurut Soeharto di tahun 2019. Dan yang kelima ada kepuasan penerima bantuan menurut Kotler dan Keller di tahun 2016. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama itu ada teori evaluasi kebijakan menurut William Dunn. Nah, yang mencakup 6 kriteria. Yang pertama itu efektivitas, menilai sejauh mana program sembako berhasil mencapai tujuan utamanya. Kemudian yang kedua itu efisiensi. Nah, perbandingan antara hasil yang dicapai dengan sumber daya yang digunakan.
Kemudian yang ketiga ada kecukupan. Nah, apakah program ini cukup untuk mengatasi masalah yang dihadapi? Kemudian yang keempat itu ada pemerataan. Nah, apakah seluruh kelompok sasaran memperoleh manfaat secara adil dan merata? Kemudian yang kelima ada responsivitas, sejauh mana kebijakan ini mampu merespon kebutuhan dan keluhan masyarakat. Nah, terakhir yaitu ketepatan, apakah program ini sesuai dengan masalah yang ingin diselesaikan. Nah, kemudian yang kedua, teori kepuasan penerima oleh Kotler yang mengukur perbedaan antara harapan dan kenyataan dari pelayanan bantuan, di mana adapun yang pertama kepuasan langsung yang diterima, kemudian yang kedua itu ketidakpuasan yang didapat, kemudian ketiga analisa masalah dan pentingnya atau rating kinerja. Kemudian lanjut ke penelitian terdahulu dan gap dari penelitian. Nah, penelitian terdahulu dan gap dari penelitian ini di mana waktu itu sudah mengumpulkan literatur review dari penelitian terdahulu. Jadi yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian ini, penelitian terdahulu banyak membahas terkait efektivitas program sembako secara umum serta implementasinya dari kebijakan program sembako. Namun belum banyak yang mengukur kepuasan penerima dengan pendekatan kuasi eksperimen di daerah Oku Timur. Menjadi gap penelitian saya fokus pada kepuasan penerima menggunakan pendekatan kuantitatif eksperimental. Selanjutnya yaitu ada kerangka teori dan kerangka pemikiran. Kerangka teori dibangun dari teori evaluasi yang menurut dari William Dunn dan teori kepuasan menurut Kotler. Nah, kerangka pemikiran menunjukkan keterkaitan antara dampak kebijakan, yaitu variabel X, dengan kepuasan penerima, yaitu variabel Y, yang dinilai melalui indikator persepsi, kualitas, akses, dan efisiensi layanan. Selanjutnya yaitu jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode kuasi eksperimen. Nah, alasannya karena saya ingin mengukur perbedaan kepuasan sebelum dan sesudah penerima mendapatkan bantuan secara statistik dan terukur. Selanjutnya, desain eksperimen dalam bab 3 ini menggunakan desain pre-test dan post-test group. Nah, ini merupakan salah satu bentuk desain kuasi eksperimen yang digunakan untuk mengukur perubahan ataupun dampak dari suatu perlakuan dengan cara membandingkan kondisi sebelum dan sesudah intervensi pada dua kelompok. Nah, misalnya kelompok eksperimen A yang menerima bantuan sembako dan kelompok kontrol B yang belum menerima bantuan. Selanjutnya yaitu ada definisi konsep, beberapa konsep kunci. Yang pertama itu ada evaluasi, penilaian sistematis terhadap program, kemudian ada dampak perubahan akibat program, kemudian ada kepuasan, di mana perasaan saat realitas sesuai harapan. Kemudian ada program sembako, bantuan sosial berbentuk bahan pangan. Yaitu ada fokus penelitian dan unit analisis dalam bab 3 ini. Nah, fokus penelitian ini mengevaluasi program sembako dan kepuasan masyarakat penerima bantuan di Kabupaten Oku Timur. Nah, kemudian unit analisisnya adalah individu penerima manfaat dari kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Selanjutnya itu ada data dan sumber data, di mana data ini ada data kuantitatif yang dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert. Nah, kemudian ada data primer berasal dari penerima manfaat. Yang kemudian ada data sekunder dari dokumen resmi kemudian ada seperti dari BPS dan Kementerian Sosial. Selanjutnya itu ada populasi dan sampel dalam penelitian ini. Populasinya itu seluruh masyarakat Kabupaten di Oku Timur, kemudian ada sampelnya itu masyarakat yang menerima program sembako ini, dan diambil secara purposive sampling, terdiri dari kelompok eksperimen dan kontrol.
Selanjutnya itu ada informan penelitian, di mana ada 3 dalam informan penelitian ini, yaitu penerima program sembako, kemudian pengelola e-warung, dan yang ketiga itu ada dinas sosial dan pemerintahan daerah. Selanjutnya itu ada teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Yang pertama itu menggunakan kuesioner, pretest, dan posttest. Kemudian yang kedua yaitu dokumentasi. Selanjutnya itu ada instrumen penelitian dalam bab 3 ini, kuesioner yang berbentuk skala Likert 1-5, di mana ada pun indikatornya. Yang pertama itu ada prosedur penyaluran, kemudian indikator kedua yaitu persyaratan, yang ketiga kecepatan pelayanan, keadilan, dan keamanan, serta jadwal penyaluran. Nah, selanjutnya itu ada teknik analisis data. Itu menggunakan Paired Sample T-Test, membandingkan kepuasan sebelum dan sesudah menerima bantuan. Kemudian yang kedua itu ada Independent Sample T-Test, membandingkan kelompok eksperimen dan kontrol. Nah, kemudian yang ketiga itu analisis yang nantinya itu menggunakan SPSS. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait proposal yang saya buat. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.